Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur. Mungkin setelah sepanjang hari kita beraktivitas, bekerja, maupun ada yang di rumah, mungkin ada yang sekolah dan sebagainya. Kita malam hari ini mau datang kembali kepada Tuhan, mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini, jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh bergabung di Mesbah Doa malam ini Tuhan. Kami percaya semuanya karena anugerah kasih, rahmat setia Tuhan yang selalu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Malam hari ini kami mau nikmati Engkau. Kami mau bersekutu dengan Tuhan, biar hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar malam hari ini setiap hati yang haus dan rindu akan Tuhan boleh dipuaskan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, boleh mendapatkan sukacita yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau yang menyegarkan jiwa setiap kami. Kami percaya karena Engkau punya kuasa yang tak terbatas Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan, menyembuhkan. Hanya Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama datang pada Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Yesus. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu, yes. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, yes. Kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, yes Jesus. Kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, kuasa-Mu tak terduga, cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, kasih-Mu.
tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya di setiap musim kehidupanku. Kau ada, Kau selalu ada, tak pernah tinggalkanku Tuhan. Kau selalu menuntun langkahku, menemani hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, mari dengan segenap hatimu. Tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang Kau yang ku andalkan Tuhan. Siapapun juga Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari lebih lagi sembah Dia. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku kami andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Kami ada di Mesbah Doa semua karena anugerah-Mu. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Kita bersyukur kalau Tuhan beri kita kesehatan, kekuatan, ya, dan semua itu karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir, saya adalah pendengar Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya ingin menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Beberapa waktu yang lalu saya dibawa ke rumah sakit oleh keluarga saya dalam kondisi yang sangat lemah. Kaki dan tangan saya sulit untuk digerakkan. Setibanya di rumah sakit, saya dibawa ke IGD dan setelah diperiksa, dokter menyatakan ternyata kalium saya sangat rendah. Normal dari kalium itu adalah 3,5 dan kalium saya hanya 1,8. Dengan kalium yang sangat rendah itu, untuk sekedar mengangkat tangan saja saya tidak bisa. Hari pertama saya di rumah sakit, saya diinfus obat kalium selama semalaman. Dan paginya saya merasakan badan saya sedikit lebih kuat. Jadi saya mencoba untuk pergi ke toilet karena pikiran saya tidak mau memanjakan diri saya. Tapi baru beberapa langkah saya jatuh terlentang. Awalnya saya kira badan saya sudah lebih kuat, tapi ternyata ya saya merasakan badan saya semakin lemah, bahkan saya nggak bisa berdiri. Setelah saya jatuh selama seharian, saya hanya bisa berbaring di tempat tidur di rumah sakit dalam keadaan yang lemah. Saya hanya bisa ngomong dalam hati, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya. Ya, tolong Tuhan buat normal kalium di tubuh saya. Dan kalau Tuhan sembuhkan saya, kalium saya normal, maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa agar semua orang tahu bahwa mujizat dari Tuhan itu benar-benar ada. Dan puji Tuhan, keesokan harinya darah saya diambil untuk pemeriksaan ulang. Dan puji Tuhan, kalium saya yang tadinya cuma 1,8 sudah naik menjadi 3,8. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Dan karena pertolongan Tuhan, ya, itu saya percaya semua tidak terlambat. Ya, dan kemarinnya saya memohon mujizat Tuhan, besoknya sudah saya lihat mujizat terjadi. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup saya, Bu. Inilah kesaksian saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, karena lewat khotbah-khotbah Ibu Debbie yang saya dengar waktu saya sakit, dan itu sangat menguatkan iman saya. Saya berdoa Ibu Debbie dan seluruh keluarga, seluruh tim sehat terus. Diberkati Tuhan Yesus selalu dalam setiap pelayanan. Untuk semua pendengar Mesbah Doa maupun Mesbah Syukur yang tetap berjuang untuk sembuh dari segala macam penyakit, terus dikuatkan dan menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Iya, terima kasih buat kesaksiannya dan terus kirimkan kesaksian saudara.
yang pasti akan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Ya, kita percaya saudara bahwa ya ketika Tuhan itu menyatakan diri, ya maka kita mengalami mujizat dan kemurahan Tuhan, dan itu memang harus kita saksikan untuk menjadi ya kekuatan iman bagi orang yang mendengar, karena lewat perkataan kesaksian kita dapat mengalahkan iblis ya. Dan itu dapat menguatkan semua orang yang sedang dalam pergumulan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Yesaya pasal 31. Dan ayat ini judul perikopnya Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Ya. Ayat yang pertama ya pasal 31. Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang maha kuat, yang maha kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ya, dikatakan di sana bahwa saudara ya celakalah ya orang yang datang kepada Mesir untuk mencari pertolongan. Kita sudah baca berulang-ulang dari beberapa pasal di mana Tuhan itu ya marah kepada orang-orang yang pergi ke Mesir untuk mencari pertolongan kepada Mesir. Padahal mereka tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong mereka. Ya, dan Yehuda itu keliru ketika mereka berpaling kepada Mesir untuk mendapatkan bantuan militer. Yes, dan mereka sedang mempercayai manusia bukan Allah. Yehuda mencari perlindungan dari orang-orang yang tidak memiliki kuasa bila dibandingkan dengan Tuhan. Ya, baik Mesir maupun Yehuda mereka akan jatuh karena kesombongan mereka. Ya, jadi ketika mereka mengalami tekanan dari bangsa lain, ya mereka mencari ya pertolongan kepada ya Mesir, ya, dan di sana ternyata Tuhan itu menegur mereka, ya, dan Tuhan berkata, ya celaka kamu yang pergi mencari pertolongan kepada Mesir. Memang engkau melihat bahwa kekuatan kudanya itu banyak, pasukan berkudanya besar, ya, tapi engkau melupakan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Israel. Ya, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang sanggup memberi pertolongan. Ya, bahkan seringkali kita juga melakukan hal yang sama saudara dalam hidup ini. Ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, seringkali kita berpikir, mertua saya yang bisa tolong saya ini. Dalam hal apapun, seringkali kita berpikir, ada teman saya yang kaya yang bisa tolong saya. Seringkali kita berpikir, ada ya orang tua saya yang bisa tolong saya, ada anak saya yang bisa tolong saya. Tapi tidakkah kita ya merenungkan bahwa seperti halnya Israel, Yehuda yang mencari Mesir, sepertinya juga demikian ketika kita mengalami masalah dan kita memilih untuk mencari manusia, dan Tuhan itu marah, Tuhan itu tidak suka, dan Tuhan itu ya murka terhadap orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan manusia dan tidak mengandalkan Tuhan. Ayat 2, akan tetapi dia yang bijaksana, dia huruf besar Tuhan yang bijaksana, akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Ya, Tuhan akan bangkit dengan murkanya melawan orang-orang yang hanya mengandalkan manusia dan tidak mengandalkan Dia. Dikatakan Tuhan akan bangkit. Ya, Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka. Ya, dan dikatakan Tuhan itu tidak pernah menarik firman-Nya. Dan Dia akan bangkit melawan kaum penjahat, melawan bala bantuan orang-orang lalim, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Ya, Tuhan akan halau bantuan-bantuan yang bukan dari Dia, datang dari orang jahat, ya. Dan Tuhan akan murka kepada orang-orang yang tidak mengandalkan Dia, saudara. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ayat ini dengan jelas berkata, ya, orang Mesir itu bukan Allah, ya, mereka itu hanya manusia. Mertuamu itu bukan Tuhan, ya, anakmu bukan Tuhan. Saudaramu bukan Tuhan, pendetamu bukan Tuhan.
Tuhan mau hari ini kita hanya berharap kepada Tuhan saja. Jangan menempatkan manusia melebihi Tuhan dalam hidup kita. Ketika engkau mengandalkan sesuatu yang bukan Tuhan, maka engkau sudah menjadikan dia Tuhan. Ya, makanya saudara, ayo kita datang kepada Tuhan. Kita berlutut di kaki Tuhan. Saya sering menasihati, banyak sekali konseling yang masuk di HP saya ini. Ya, saudara jangan marah-marah kalau saya tidak bisa membalas satu persatu karena ada ribuan WA yang masuk. Ya, dan banyak yang datang berkata, "Bu, saya butuh uang, Bu, saya butuh uang. Ya 15 juta, saya butuh uang 20 juta, saya butuh." Saya hanya bisa berkata, saya juga pernah mengalami persoalan yang sama dengan saudara. Tapi saya memilih untuk datang kepada Tuhan. Saya tidak datang kepada keluarga saya. Saya tidak datang kepada siapapun. Saya tidak pernah mengandalkan manusia untuk datang mencari, meminta uang. Saya duduk di kaki Tuhan, saya menangis di sana. Dan Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, itu terkutuk saudara. Ya seringkali kita berpikir, oh kita tuh terkutuk kalau kita menyembah setan. Alkitab berkata orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia, itu terkutuk hidupnya. Ya enggak usah cari-cari manusia, minta sumbangan, minta pertolongan, duduk di kaki Tuhan dalam segala hal. Ya, dikatakan di sana, ya sebab Mesir itu hanya manusia, mereka bukan Allah. Ya, dan kuda-kuda mereka itu makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Ya, dan apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Ya, bahaya saudara. Ya, seringkali juga kita ini niatnya membantu orang, tapi kadang Tuhan juga murka sama kita karena kadang-kadang kita sudah menggantikan posisi Tuhan. Ya, dengan menggantikan Tuhan, kita ini nolongi orang terus. 1-2 kali kita tolong boleh, tapi kalau terus menerus orang itu jadi bergantung kepada kita, maka dikatakan Tuhan marah. Maka ketika Tuhan murka dikatakan Tuhan akan mengancungkan tangannya, maka yang membantu tergelincir, yang dibantu juga jatuh. Jadi yang membantu dan yang dibantu sama-sama jatuh. Ya, saya berdoa kita yang sedang ada dalam proses Tuhan, punya keperluan, gak usah cari manusia untuk membantu. Sebaliknya kita juga ya, jangan menjadikan diri kita Tuhan untuk terus membantu seseorang yang akhirnya dia bergantung kepada kita, dan Tuhan itu tidak mau seperti itu. Suruh dia berdoa, cari Tuhan saudara. Dikatakan di sana, ya kita sekarang ini kita berdoa, menolong orang itu harus benar-benar berdoa saudara. Memang orang ini kita tolong, Tuhan izinkan atau ya dia sudah menjadikan kita Tuhan, karena kita juga tidak boleh menolong orang yang sedang diproses oleh Tuhan. Nanti kita menggantikan posisi Tuhan. Maka ayat ini terjadi, dikatakan kalau Tuhan itu murka, dia mengacungkan tangannya, maka tergelincir yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Ya, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ngeri loh. Ya, kita ini niatnya mau membantu, tapi ternyata Tuhan murka sama kita karena kita sudah mengambil posisi Tuhan buat orang lain. Dan ayat yang berikutnya berkata, ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa, ya, atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Seperti singa yang sedang menerkam mangsanya, itu tidak gentar dengan teriakan orang-orang. Ya, dia tidak takut, dia tetap cengkram mangsanya. Demikianlah Tuhan akan menolong kita. Dikatakan Tuhan akan berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Waktu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang berperang melawan ya musuh kita, dan dia akan ada membela kita saudara. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Ya, bayangkan kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang menjauhkan celaka itu dari kita saudara. Ayat 6, bertobatlah hai orang Israel, ya, kepada dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala perakmu dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Ya, bertobat, Tuhan bilang, Israel bertobatlah.
Ya, jangan kamu berhalakan orang, memberhalakan Mesir, berhalakan ya emas-emasmu, memberhalakan patung-patung buatan. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 dikatakan di sana, Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gemetar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Ya, Tuhan yang punya segala-galanya, Tuhan yang berkuasa untuk menolong, untuk menghancurkan, merobohkan. Dia yang berkuasa untuk menegakkan. Karena itu jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada kekuatan kita sendiri, tapi mari kita berharap pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak mengandalkan Mesir, tidak mengandalkan orang lain, mertua, keluarga atau siapapun. Kami hanya mau belajar mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau menegur setiap kami, Engkau berkati setiap kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami taat dan melakukan firman itu. Berkati setiap anak-anak-Mu malam ini yang sedang menghadapi banyak persoalan pergumulan dalam kehidupan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, mencari pekerjaan Tuhan, Engkau sanggup melakukan yang terbaik, membawa kami keluar dari setiap masalah kami, asalkan kami bertobat dan sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Yang ingin menjual aset Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik, yang mencari pekerjaan Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Kami percaya semua doa-doa kami naik kepada-Mu Tuhan menjadi dupa yang berbau harum ketika hidup kami bertobat. Berkati siap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Bahkan apapun kerinduan kami, pemulihan dalam keluarga, rumah tangga terjadi dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan dipulihkan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan kami mengangkat tangan buat bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjaga bangsa kami sehingga bangsa ini diluputkan dari kekacauan, kerusuhan, pertikaian, perpecahan. Di dalam nama Yesus Tuhan halau semua itu dari bangsa kami. Biarlah Indonesia boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, mulai dari pemimpinnya, presiden, wakil, seluruh jajaran pejabat yang ada. Semua hidup takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh Tuhan mereka boleh menghormati Engkau. Biarlah di Indonesia ini kebenaran-Mu ditegakkan dan Tuhan yang membentengi bangsa kami. Biar hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke, juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah melimpah. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan arah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dalam nama Tuhan Yesus. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Ku kan kuat selamanya. Ku kan kuat selamanya.